Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Alisa Riyadi dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asking and giving opinion dan expression of agreement and expression of disagreement. Nah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu asking and giving opinion. Kalian tahu gak sih apa itu arti dari asking and giving opinion? Asking opinion yaitu meminta pendapat orang lain terhadap suatu hal. Lalu giving opinion adalah sebaliknya, yaitu memberikan pendapat kita terhadap suatu hal kepada orang lain. Nah, ciri-ciri dari opini itu sendiri apa sih? Ada beberapa ciri-ciri dari opini, yaitu yang pertama, kurang bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat objektif. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan perasaan, perkiraan, ataupun kemungkinan. Nah, lalu ungkapan apa saja yang bisa digunakan dalam asking opinion dan giving opinion? Nah, yang pertama, ungkapan yang bisa kita gunakan dalam asking opinion atau meminta pendapat ada beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu what do you think about bla 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 bla? What is your opinion about bla 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 bla? And what is your point of view about bla 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 bla? Nah, penggunaan penggunaan statement asking opinion ini yang telah saya sebutkan tadi diikuti oleh hal apa yang ingin kita minta pendapatnya, seperti contohnya, what do you think about this book? What do you think about this song? Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ungkapan yang bisa kita gunakan dalam memberikan pendapat kita, yaitu giving opinion. Ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan dalam mengungkapkan pendapat kita kepada orang lain. Di antaranya yaitu I think bla 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 bla, in my opinion bla 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 bla, from my point of view bla 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 bla. Nah, penggunaan penggunaan statement giving opinion ini diikuti oleh jawaban kita, diikuti oleh pendapat kita terhadap suatu hal, terhadap sesuatu yang orang lain minta kepada kita. Seperti contohnya yaitu I think this book is suitable for children. I think this song is very good. Nah, seperti itu. Sebenarnya masih banyak sekali ungkapan asking dan giving opinion yang bisa kalian gunakan. Lalu selanjutnya yaitu ke expression of agreement dan expression of disagreement. Nah, tentunya kalian pernah mengalami perbedaan pendapat, ataupun kalian pasti pernah mengalami persamaan pendapat dengan orang lain kan? Nah, di sini kita akan belajar mengenai ungkapan apa yang bisa kita gunakan dalam penggunaan dalam mengungkapkan persetujuan kita, dalam mengungkapkan ketidaksetujuan kita terhadap pendapat orang lain itu. Nah, pertama-tama kalian tahu gak sih apa itu expression of agreement dan expression of disagreement? Nah, expression of agreement adalah ungkapan yang kita gunakan untuk mengungkapkan persetujuan kita terhadap suatu hal, terhadap pendapat orang lain, terhadap statement orang lain. Nah, kalau expression of disagreement yaitu sebaliknya, yaitu ungkapan ketidaksetujuan kita terhadap suatu hal, terhadap statement orang lain, terhadap pendapat orang lain. Nah, jadi agreement adalah persetujuan dan disagreement adalah ketidaksetujuan kita terhadap orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan percakapan singkat untuk yang dimana percakapan tersebut mengandung expression of agreement. Nah, Ami said, "The teacher is not coming today. Let's go to the canteen." And Indra answer question of Ami. The statement of Ami, sounds great. Nah, dari percakapan singkat tadi ada ungkapan sounds great. Ungkapan tersebut adalah ungkapan persetujuan Indra terhadap statement Ami yang mengajak dia untuk pergi ke kantin karena gurunya tidak datang ke kelas untuk hari itu. Nah, sounds great ini berarti, wah kedengarannya bagus tuh,
Jadi Ami mengajak Indra untuk pergi ke kantin karena gurunya tidak datang, jadi kedengarannya bagus. Jadi Indra itu setuju untuk pergi ke kantin bersama Ami. Nah, selain itu ada ungkapan-ungkapan lain yang bisa kita gunakan, yang bisa kalian gunakan untuk mengungkapkan persetujuan kalian terhadap statement orang lain, terhadap pendapat orang lain, ataupun terhadap suatu hal apapun. Yaitu diantaranya, I completely agree with you. I fully support that idea. I agree with you. Itu adalah beberapa contoh ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk mengungkapkan persetujuan kalian terhadap statement, terhadap pendapat, ataupun terhadap suatu hal apapun kepada orang lain. Lalu selanjutnya ke expression of disagreement. Nah, di sini saya akan memberikan lanjutan percakapan yang tadi, tapi sekarang mengandung expression of disagreement. Ami, the teacher is not coming to the class today. Let's go to the canteen. Indra answer, sounds great. But Aulia answer too. Pardon me, but Mrs. Elena has given us an assignment to do, and it must be collected today. Nah, dari percakapan tadi sedikit ada tambahan. Nah, ada ungkapan pardon me, but bla bla bla. Nah, pardon me, but tersebut adalah ungkapan disagreement, ungkapan ketidaksetujuan Aulia terhadap pendapat Ami dan Indra yang setuju untuk pergi ke kantin pada pada saat pembelajaran. Nah, ungkapan ketidaksetujuan ini ada banyak jenisnya, yaitu ada ungkapan lain yang bisa kalian gunakan dalam mengungkapkan ketidaksetujuan kalian. Nah, diantaranya ada I disagree with you. I think you are totally mistaken. It is unacceptable. I'm sorry, but... Dan tentunya masih banyak lagi ungkapan ketidaksetujuan yang bisa digunakan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan kita terhadap statement, terhadap pendapat, dan terhadap suatu hal apapun kepada orang lain. Nah, penggunaan expression of disagreement ini, ungkapan ketidaksetujuan kita ini ditambah atau diikuti dengan kalimat alasan kita, reason kita, kenapa kita tidak setuju dengan hal itu, kenapa kita tidak setuju dengan statement, dengan pendapat orang lain. Seperti dalam percakapan tadi ada pardon me but. Nah, pardon me but tersebut adalah expression of disagreement-nya, ungkapan ketidaksetujuannya. Lalu kalimat selanjutnya yaitu Mrs. Elena has given us an assignment to do and it must be collected today. Nah, kalimat tersebut adalah reason-nya, alasannya kenapa Aulia tidak setuju dengan Ami dan Indra yang ingin pergi ke kantin pada saat pembelajaran. Gitu. Nah, oke, kita sudah belajar mengenai asking and giving opinion, lalu sudah belajar mengenai expression of agreement dan expression of disagreement. Nah, saya harap kalian dan kita semua bisa menggunakannya dalam percakapan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.